Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya lah segala kebaikan yang sempurna. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Dan juga alhamdulillah kita hari ini telah diberikan kemudahan, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa hadir di pengajian duha yang insya Allah rutin dilaksanakan oleh pengurus Masjid Raya, yaitu kajian duha hari Minggu pada tanggal 22 Mei ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Fikri Thorik. Insya Allah pada hari ini tema yang akan dibawakan adalah mengenai tarhib Ramadan dan juga mungkin sedikit pengalaman nanti dari Syekh Fikri Thorik mengenai perjalanan beliau sewaktu di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pengajian doa ini dengan baik, dengan penuh perhatian dan dengan penuh khusyuan. Untuk itu, mari kita bersama-sama memulai pengajian dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada aktivitas kita. Al-Fatihah. Karena waktu sudah masuk, untuk itu kami persilakan pada Syekh Fikri Thorik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu dan akhwat, calon-calon bidadari surga. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebenarnya kondisi ini kurang sehat. Cuma karena sudah janji mau hadir MLBJ saya saya jaga betul, jadi saya datang. Doanya Allahumma paksain, doanya Allahumma paksain. Hari malam kita nyampe rumahnya jam 12 di Bogor. Saya berangkat dari subuh kemarin. Jadi sekarang sudah ada di sini. Acara sampai malam lagi, bakalan lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin berbagi pengalaman dan perjalanan di bulan Rajab, akhir Rajab ke Masjidil Aqsa. Ada dari jamaah FRBJ yang ikut, satu keluarga, Pak Dedi, terus
beserta istri beliau, Ibu Diana, dan Mas Adit yang tadi membuka acara. Jadi kemarin kita berangkat nggak ada umroh, jadi hanya khusus Masjidil Aqsa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathi masajid, al-Masjidil Haram, wa masjidi hadha, wal Masjidil Aqsa." Janganlah kau mengadakan perjalanan yang jauh kecuali kepada 3 masjid. Maksudnya anjuran besar ziarah ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidi hadza di mana? Madinah. Al-Masjidil Aqsa di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Banyak orang berkali-kali haji, berkali-kali umroh, bagus. Itu yang paling penting itu dulu. Haramain Syarifain. Tapi tolong juga orang Islam kalau bisa juga ada kepedulian, kesepakatan, kemauan mau ke Aqsa. Alhamdulillah orang Indonesia cukup lah punya semangat mau ke Aqsa. Kita waktu kemarin malam 27 Rajab yang secara mayoritas riwayat ulama mengatakan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Malam 27 Rajab salat maghrib isya di Masjidil Aqsa, subuhnya juga di Masjidil Aqsa. Itu waktu itu di sana malam Kamis. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita Jumatan dari mulai subuh sampai sholat Jumat tak keluar dari Masjidil Aqsa. Alhamdulillahirabbil. Sebelum saya mengisahkan beberapa kisah tentang keberadaan kita di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu sekalian punya sejarah yang kuat. Saya alhamdulillahirabbil alamin baru 2 kali masuk masjid. Saya bilang baru ya, artinya saya masih berharap bisa balik lagi. Saya baru 2 kali masuk Masjidil. Jadi saya berharap saya bisa balik lagi. Dan insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir di sini setelah ini fokus yang punya rezeki, kalau sudah haji, kalau sudah umroh, pengen ke Saudi, ya dong. Insya saya ingin buka dulu sejarah tentang Masjidil Aqsa. Ini yang saya bawakan ini bukunya. Judulnya Wa huwa bil ufuqil a'la. Disusun oleh ulama ahli hadis. Kalau nyebutin hadis an sampai Nabi, kalau nyebutin hadis Al-Marhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini kitab kalau diterjemahin akan banyak orang Islam mengerti betul peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqsa ini kita sekarang mau bicara terutama tentang Aqsa, tentang Aqsa.
Aqsa ini adalah tempat ibadah yang tertua di muka bumi Allah setelah Makkah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya pertama kali ada tempat untuk ibadah bagi manusia itu di Makkah, yang penuh dengan keberkahan, petunjuk bagi seluruh alam. Jadi tempat ibadah di dunia pertama kali di mana Bapak Ibu? Di Makkah, yaitu Ka'bah. Siapa yang pertama kali dari umat manusia yang tawaf di Ka'bah, Bapak Ibu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun bangunannya, fondasinya sudah. Pertama kali ada bangunan ibadah. Nabi Adam tawaf. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an awwali masjid wudi'a 'alal ardi. Pertama kali masjid yang diletakkan di muka bumi, masjid apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjid al-haram, yaitu al-masjidul haram. Jadi hadis Nabi yang sahih ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sama apa yang difirmankan Allah sama disampaikan Nabi, pas. Sambungan hadis ini, Abu Dzar tanya lagi, "Tsumma ayya Rasulullah?" Setelah dibangunnya Masjidil Haram, kemudian masjid apa lagi yang dibangun ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. Ditanya lagi sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa kam bainahuma, berapa jarak waktu antara pembangunan Al-Masjidul Haram dengan Al-Masjidul Aqsa? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 aman, 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Nabi Adam tinggal di muka bumi 900 tahun lebih. Berarti pembangunan pertama kali Masjidil Aqsa dimulai di era Nabi Adam. Jelas? Nabi Adam tinggal di muka bumi 900 tahun lebih. Waktu
Waktu umurnya 960, malaikat maut datang menjemput Nabi Adam. Bukankah ada sisa 40 tahun dari umurku? Karena kan Nabi Adam dijanjikan 1000 tahun. Ya Adam, tidakkah kau lupa kau pernah memberikan 40 tahunmu untuk Nabi Daud? Jadi saat itu kisahnya panjang. Itu ada di kitab Kisah Anbiya. Jadi waktu keluar keturunan Nabi Adam, ada satu bercahaya. Nabi Adam nanya, ini siapa ya Allah? Ini keturunanmu Daud. Usianya berapa ya Allah? 60. Ambil aja dari usiaku 40. 100 lebih jauh. Dihadiahkan dari Nabi Adam, Allah kabulkan. Kitabnya Kisah Anbiya. Saya tidak sedang membahas itu, tapi saya sedang membahas bahwa artinya Al-Masjidul Aqsa, masjid keberapa dibangun di dunia? 2 setelah Masjidil. Jarak waktunya berapa lama? 40 tahun. Berarti kalau jarak waktunya 40 tahun di era kenabian Nabi Adam. Jadi Adam pernah ke Aqsa untuk membangun Masjidul Aqsa. Kemudian Al-Masjidul Aqsa ini dari generasi ke generasi bangunan terus ditambah, ya kan? Tadi ke bangun ini, bangun lagi terus. Sampai Nabi Yakub bangun masjid. Kemudian pembangunan besar-besaran Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang besar-besarnya. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasai, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, dan selain dari keduanya, anna Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah ta'ala thalathan. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman setelah beliau membangun Baitul Maqdis, beliau berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah dengan 3 permintaan. 2 untuk pribadinya, 1 untuk seluruh hamba Allah yang datang ke Aqsa. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan baginya kerajaan yang besar, yang Allah tidak lagi memberikan kerajaan sebesar itu kepada orang setelahnya. Allah kabulkan. Jadi kalau ada catatan yang pernah jadi raja kekuasaan terbesar di dunia, setelah itu gak ada lagi ya Sulaiman. Yang kedua, beliau meminta hikmah kepada Allah agar apa setiap yang beliau putuskan itu benar. Karena kan yang namanya raja banyak perkara nih rakyat. Beliau minta ilmu hikmah itu. Apa yang beliau putuskan? Allah. Yang ketiga, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, siapa saja yang datang ke Baitul Maqdis tidak ada tujuan lain kecuali ingin sholat menghadapmu, maka ampunilah dosa-dosanya seperti dia keluar dari rahim ibunya.
ya, yang datang ke Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa, sholat, nggak disebut sholat apa, pokoknya minimal 2 rakaat berarti sholat di Masjidil Aqsa, apalagi sholat fardu, sholat sunnah aja tahiyatul masjid di Masjidil Aqsa 2 rakaat, habis dosa-dosanya seperti dia keluar dari rahim ibunya. Kemudian Rasulullah menanggapi doanya Nabi Sulaiman dengan sabda beliau, wa ana arju ayyakuna qad a'tahu tsalitsa. Aku berharap aku sudah mendapatkan doa Nabi Sulaiman yang ketiga. Hadis ini ungkapan dari tawadhu'nya Nabi kita Muhammad. Nabi punya dosa? Kan? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Surat Al-Fatah, udah jelas ayat Quran, tidak bisa dibantah. Nabi tidak punya dosa. Tapi ulama-ulama menerangkan dari hadis ini, artinya ini bagian ucapan Nabi ini adalah bagian dari mengambilkan doanya Nabi Sulaiman. Jadi orang datang ke Aqsa, orang datang ke Baitul Maqdis, tujuan ingin ibadah kepada Allah di sana, tujuan ingin salat di dalam Masjidil Aqsa, Allah ampuni dosa-dosanya seperti dia keluar dari rahim ibunya, adalah doa Nabi Sulaiman yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya, coba kalau minta air hangat saya. Ada air hangat? Ada? Kalau nggak ada nggak usah. Kan biasanya. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana nih? Udah dengar kayak begini Pak? Masih mau nunda-nunda kan so? Ayo bismillah deh. Kapan kita mau berangkat lagi? Kira-kira kalau saya ngajak lagi baru mau ikut lagi. Tapi bayar ya. Kalau hotel bawa juga ya. Kacau juga. Masya Allah. Nah ini ada bagus lagi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa rawa al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Ini hadis yang ketiga, diriwayatkan al-Imam Ahmad, al-Imam Ibnu Majah, an Maimunah maula an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah mantan budaknya Nabi. Bukan Maimunah yang istrinya Nabi, ini Maimunah yang mantan budaknya Nabi. Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, tolong terangkan kami sebenarnya apa itu Baitul Maqdis. Maksudnya sampaikan keafdalannya, kemuliaannya Baitul Maqdis. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Itu nanti Baitul Maqdis akan menjadi negeri tempat berkumpulnya akhir zaman. Dan nanti semua akan diangkat dari bumi lewat Baitul Maqdis. Semua arwah akan diangkat lewat Baitul Maqdis, bagaimana Nabi Mi'raj. Semua arwah akan diangkat dari Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, "Uqtu fasallu fi." Datanglah kalian semua ke Baitul Maqdis, maka sholatlah kalian semua di dalam Baitul Maqdis.
salatan fi ka alfi salah fi ghairih. Sesungguhnya salat di dalam Baitul Maqdis seperti 1000 kali salat di luar Baitul Maqdis. Tidak dibilang rakaat ya, 1000 kali salat. Jadi misalnya kita salat rakaat di sini 1000 kali, di sana sekali sama 1000 kali. Kemudian ini hadis belum selesai. Bertanya lagi kepada Nabi SAW, Maimunah, ara'ait illam astati' an atahammal ilaih. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau saya belum bisa datang ke sana? Kita mau datang, tapi kalau belum mampu gimana? Dijawab sama Nabi SAW, bawakan minyak untuk menghidupkan lampu Baitul Maqdis. Faman fa'ala dzalik fahuwa kaman atahu. Siapa yang melakukan itu maka seperti dia datang ke Baitul Maqdis. Artinya hadis ini bukan harus bawa minyak, bukan. Minimal ente gak bisa datang, ente sumbang kayak apa, kayak minimal apa, ente bawain minyak. Ada orang mau berangkat ke sana kirim minyak. Zaman dulu kan nggak pakai PLN, misalnya juga nggak ada PLN. Zaman dulu kan nggak ada listrik, jangan, minimal ente kirimin minyaknya buat ke sana ya, kata Nabi, supaya lampunya hidup. Siapa yang melakukan itu seperti dia datang ke Baitul Maqdis. Makanya kemarin saya sempat turun ke lorong, ada di gambar lorong itu tempat Masjidil Aqsa yang dulu. Turun di lorong kali, turun kayak gua gitu, tapi gede dalamnya, bagus, dingin. Sampai di dalam ada disebutnya Bi'ruz Zaid. Saya waktu itu nggak paham di sana tuh Bi'ruz Zaid, pas saya baca kitabnya paham. Bi'ruz Zaid, sumur minyak. Saya pikir tadinya sumur minyak ada minyaknya di sana, ternyata enggak. Karena hadis ini orang zaman dulu kalau datang pada bawa sedekah minyak, ngerti ya? Minyak buat hidupin listrik di Aqsa. Nah itu rata-rata langsung nyeburin minyaknya ke situ. Tapi kemarin ya sudah nggak ada apa-apa, udah tanah aja biasanya. Sumurnya maksudnya tempat penyimpanan minyak dari orang-orang pensiap dulu. Karena hadis Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallam. Situ ada tempat ibadahnya Nabi Zakaria. Terus kita masuk ke tempat ibadahnya Sayyidati Maryam. Para nabi, itu negeri para nabi. Makanya insya Allah Ramadan nama judul acaranya Negeri Para Nabi. Insya Allah Bapak Ibu bisa menyaksikan acara itu Ramadan di MNC TV. Insya Allah. Kalau tulis insya Allah pakai SY, jangan SH. SY. Insya Allah, insya. Insya itu pakai shin. Shin itu tulisan huruf abjadnya SY apa SH? Saya bertanya. Ya sudah, kenapa jadi SH sekarang? Semua SH. SMS, WhatsApp, SH, dari mana itu? Udah benar zaman dulu kok, udah ganti-gantilah. Tulisannya kan insya Allah nih, kalau huruf hijaiyah jadi in, alif, nun, in, sya'a, shin, alif, hamzah, Allah, insya Allah. Kenapa jadi insya?
Pada SH semua sekarang. Terpengaruh dari siapa itu? Orang kita ini sekarang nggak bisa dapat kiriman WA dari orang, udah pengen ngikutin aja. Saya tahu itu, saya tahu kirimannya. Dengan menggunakan figur ulama terkenal yang saat ini ada. Harus pakai bikin sok. Belum tentu dia ngomong gitu. Ini orang sekarang serem memang. Belum tentu dia yang ngomong itu. Paham gak? Belum tentu dari dia itu. Itu kan ada gambarnya. Gambarnya ulama terkenal. Sebelahnya terangin kan pakai insya, artinya gini, insya gitu. Diikutin, pengen ikutin aja. Jangan percaya. Foto saya bisa omongannya orang. Saya pernah. Jangankan dia ulama terkenal. Saya pernah fotonya foto saya. Omongannya bukan omongan dari saya. Percaya aja sih. Kayak gitu kan bisa ditulis fotonya foto ibu, seakan-akan ibunya ngomong, padahal bukan. Ya begitu lah. Kalau apa-apa nanya Ustaz dong. Ya, yang pengen telat-telat aja. Kadang-kadang yang di TA, yang di WA, yang di BB lebih cepat ditelan dibanding yang di pengajian. Di pengajian masih dikoreksi lagi Ustaz. Tapi kalau yang di WA langsung ditelan dulu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipakai SY, abjadnya syin dan SY. Kalau SH itu abjad untuk huruf shad. Insya. Apa insya? Insya Allah. Apa insya? Insya Allah. Kalau mau lebih tepat lagi gini aja deh. N-I-N spasi Sya'a spasi Allah. Udah dulu. Ya mau gimana juga mau tulisan abjad gak ada tepat. Tulisan abjad kalau mau tepat tulisan bahasa Arab, kalau diabjadkan dia nggak pas tepat. Orang dulu yang pintar tulisan Indonesia bisa diarabkan. Kitab-kitab Melayu zaman dulu bahasa Indonesia ini diarabkan, ya nggak? Orang dulu yang pintar. Siapa tulisannya? Sin ya alif fa siapa, susah juga tuh ya, ada kagak paham tuh kadang-kadang. Orang dulu yang pintar, saking pengennya pintar bahasa Arab, tulisan Indonesia ditulis Arab. Sekarang kepedulian mau pintar bahasa Arab kagak ada, sampai tulisan Arab ditulis bahasa Indonesia. Kacau masih. Terus Anda mau tanya sama saya, terus yang tepat gimana? Gak ada yang tepat. Yang tepat gak ada yang tepat. Ya tulisan Arab ditulis ke Indonesia, ya gak bakal tepat kan? Kan makhraj huruf memang bisa dibikin tepat, diperkirakan bisa, ditepati gak bisa. Ya harus tulisan Arab. Tulis Allah gitu. Pakai gimana? Diabjadkan bisa? Gak bisa. Gak bisa. Kalau kita mau tulis A-L-L-A-H, apa bacanya? Allah. Kalau kita mau tulis A-L-L-O-H, Allah. Nggak pas. Ya tulisan Arab ya nggak bisa diabjadkan. Kalau mau cari yang pas ya nggak pas. Mau gimana nggak pas. Ya Allah ya tulisan Allah. Nah balik lagi. Jadi gitu kata Nabi. Kalau nggak bisa datang, minimal kirimin minyak buat nyala lampu di Aqsa. Bayangin. Subhanallah. Artinya penting betul untuk datang ke Aqsa. Penting betul, anjurannya besar betul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan itu sejarahnya Aqsa itu selalu dihidupkan terus oleh Allah. Awalnya Nabi Adam ibadah di Mekah, Allah perintahkan ke Aqsa, ada di Masjid Al-Aqsa. Kemudian lanjut Nabi Ibrahim memang sudah tinggal di daerah Aqsa,
Kemudian Nabi Ibrahim disuruh menghidupkan Mekah. Begitu pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah anugerahkan Mekah. Nabi lahir di Mekah, Nabi makmurkan Mekah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra perjalanan di bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj naik ke atas. Nah, perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad juga menghidupkan Aqsa. Hikmah. Kan bisa aja Allah angkat Nabi dari Masjidil Haram langsung ke atas. Apa susah? Kenapa Allah suruh Aqsa dulu? Aqsa-nya jadi hidup kan? Sampai umat Nabi sekarang kemarin muslimin banyak banget. Saya yang datang pertama waktu itu matahari Oktober. Saya nggak bilang bulan Oktober ya. Matahari Oktober, bukan bulan loh. Karena Masehi hitungannya pakai matahari. Kalau hitungan pakai bulan orang Islam. Ngomong bulan Ramadan boleh, emang pakai bulan. Kalau ini sekarang nih, ini tanggal berapa nih? 22 matahari baik, bukan bulan baik. Kan dia nggak pakai bulan, dia pakai matahari. Harus dilurusin, nggak benar ini. Masa bukan namanya kita kasih nama aja? Sekarang kita bertepatan pada tanggal 22 matahari baik, yang saat ini bertepatan tanggal 15 bulan Sya'ban. Gitu. Boleh bulan Sya'ban pakai bulan. Kalau bahasa ini pakai matahari, ya. Ibu-ibu nanti kalau janji orang ngomong matahari baik, matahari baik. Awas ngomong bulan, dosa. Kan bukan iya. Kebohong berarti. Kebohong kan? Bohong. Saya waktu berangkat matahari Oktober sepi tuh Masjidil Aqsa, seperti mencekam. Saya ketakutan juga, ada sepi. Kemarin rapi ini Masya Allah. Dari Indonesia segrup sama kita bareng, beda grup, tapi masuknya waktu kita ada di sana dia ada orang Bintaro juga kan? Siapa? Ada orang di sini juga MRBJ juga, tapi pakai travel lain nih. Hah? Pak Obor. Kenal ibu-ibu Pak Obor? Kenapa ibu-ibu kenal? Kok bisa kenal Pak Obor? Kenal juga dia. Oh, istrinya di sini. Hah? Oh, dulu Jawa. Sekarang kemana? Sekarang Jawa lain. Kok bisa begitu? Pak Obor ketemu. Itu ada travel bawa hampir 90 orang. Saya juga kaget. Setahu saya biasa travel paling berani bawa 30. Ini kemarin 90. Terbuka betul ini. Saya juga heran itu. Udah gitu pelayanan di imigrasi Israel biasanya kan agak tegang. Itu kemarin tuh gampang banget gitu. Kayak kita masuk Singapura aja kan. Ada senyum-senyum welcome gitu. Isra Mi'raj mujizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu pas kita masuk orang Turki banyak banget. Kita nggak dapat hotel dekat masjid, full. Sampai kita akhirnya nginep di Bukit Zaitun. Ternyata nginep di Bukit Zaitun lebih enak. Karena kita tiap saat kalau pengen ke masjid diantarin pakai bis. Oh, Bukit Zaitun. Dari atas kita ngeliatin Aqsa, pagi ngeliatin Aqsa. Ya salam. Ini kalau diajakin ngikut dong. Banyak pikirnya sih, ada jamaah nih. Insya Allah Bapak Ibu gak sampai kejadian kayak gini. Dia udah mau daftar, terus dia dapat kiriman WA. WA ini kadang-kadang jadi bagus, jadi kagak bagus. WA lagi. WA itu lebih dipercaya dibanding ustaz. Hati-hati, dia saudaranya dengar dia mau berangkat sama kita.
Hati-hati, kondisinya lagi gak aman, videonya dikirim. Percaya? Ya Allah, ingat gak dulu dikirimin di BB semuanya bahwa Hotel Hilton kebakaran? Benar apa bohong? Tapi besok kalau ada kiriman lagi, percaya lagi. Balik, gak tahu tuh kayak ada apanya. Kalau kirimin fitnah, orang kirimin apa tuh pasti langsung sebarkan lagi. Dia sebarkan lagi, kayak gak sadar gitu. Percaya. Itu biasanya kalau kayak gitu lagi kampanye deh. Kalau lagi kampanye mulai tuh ada pemilihan tuh, udah mulai deh tuh kayak sebar-sebaran gitu. Percaya. Nggak dicek dulu kebenarannya apa ya, langsung ber. Coba lihat. Dibilang kondisi gak aman, mundur, batal. Wah, saya nggak nih, kondisinya lagi gak aman. Maaf nih, saya mau tanya ke Bapak Ibu, kondisi aman tuh di mana? Yang aman di mana? Jalan Tamrin aman katanya ya. Jalan Tamrin aman ya? Aman kan? Jalan Tamrin di pusat dekat gedung Istana Negara aman kan? Aman itu. Gak bakal ada kejadian apa-apa di situ ya. Aman. Yang aman di mana? Di mana yang aman? Di dunia gak ada yang aman, Bu. Gak ada jaminan keamanan. Ada tinggal di Bintaro aman. Ada tinggal di Bintaro aman. Bisa tiba-tiba perampok masuk. Bisa tiba-tiba maling masuk. Bisa tiba-tiba gak ada apa-apa, buminya goncang, gedak, bisa. Tsunami datang tiba-tiba bisa. Aman itu di mana? Aman itu di mana? Aman itu di Yordan. Ibu kota Yordan aman. Maksudnya arti gini, gak ada jaminan keamanan. Anda jangan bilang begitu. Jangan Anda membatalkan niat. Anda sudah ada rezeki, ada rombongan memudahkan Anda mau berangkat, hanya membatalkan hanya gara-gara keamanan. Oh, istighfar semua. Jangan. Kalau membatalkannya karena memang ada urusan, ada apa yang memang Anda nggak boleh. Kalau tahu takut nggak aman, wah, Anda kan mau ibadah. Kalau emang Anda waktu ibadah itu nggak ada umur, ya kan mati syahid. Ya kan gitu. Bisa jadi yang lagi berangkat ke sono aman, yang lagi nggak berangkat nggak aman. Saya waktu itu pernah ketemu Syekh Khalid. Syekh Khalid ini salah satu pengajar di Masjidil Aqsa yang matahari Oktober. Saya tanya Syekh Khalid, Syekh, kondisinya aman-aman aja di Baitul Maqdis. Saya kan udah mandir dari hotel ke masjid sendiri, aman-aman aja, gak ada apa-apa. Saya gak ngeliat ada apa-apa. Apanya gak ada apa-apa? Minggu kemarin sebelum kamu datang ke sini, di sini tembak-tembakan. Kondisinya aman dong saya. Kalau kondisi seperti ini, kenapa saya nggak keluar aja dari sini? Apa dia bilang? Kamu lupakan firman Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'min. Katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana, qul la yusibana. Itu ada di surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah,
la yusiban, tidak akan terjadi musibah pada kita illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang sudah Allah tulis harus terjadi pada kita. Huwa maulana, pelindung kita adalah Allah. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, orang beriman bertawakal. Jadi walhasil ini Aqsa punya beberapa kemuliaan. Di antaranya tadi yang saya sampaikan apa tadi? Bahwasannya Aqsa adalah masjid kedua, pembangunannya tertua setelah Masjidil Haram. Kemudian Al-Aqsa, apalagi tadi? Ardul Mahsyar, 4 hari kebangkitan. Nabi suruh datang kemuliaan salat di Masjidil Aqsa seperti 1000 kali salat di luar Masjidil Aqsa. Dan salah satu kemuliaan juga dari Masjidil Aqsa adalah tempat berkumpulnya seluruh Nabi sujud bersama di bumi. Itu Aqsa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wa ala nabiyina Abdul Salam, pernah Allah turunkan semuanya hadir di Masjidil Aqsa, salat bareng. Imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di Masjidil Aqsa. Maka tanya orang yang udah pada datang ke Masjidil Aqsa, suasananya beda. Kita kayak di alam surgawi. Luar biasa. Benar itu, semua Nabi udah sujud di situ. Itu semua yang kita injak, semua yang kita sujudi tempat pernah disujudi sama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihimus salatu wassalam. Jadi itu tempat kumpulnya para nabi. Di kitab ini jelaskan 176, halaman 176. Semua nabi pernah dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Jadi ada dua khilafiyah. Pendapat yang pertama mengatakan shalla bil anbiya fi baitil maqdis qabla urujih. Di antaranya Al-Qadhi Iyad dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW sholat bersama para nabi di Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj. Setelah sampai di Aqsa, sholat sama semua nabi sebelum Mi'raj. Tapi Al-Hafidh Ibnu Katsir menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan seluruh nabi di Masjidil Aqsa ba'da urujih, setelah beliau Mi'raj. Jadi sepulangnya dari Mi'raj baru salat bareng Nabi. Ada dua khilafnya. Tapi nggak ada yang menyatakan Nabi nggak hadir semuanya. Semuanya sepakat salat berjamaah itu terjadi antara Nabi kita Muhammad SAW dengan seluruh Nabi alaihi wassalam. Kalau kita membaca dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah, kamil anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah Nabi? Rasul menjawab 124.000 Nabi. 124.000 Nabi sholat bareng. Kemudian
bahwasannya yang azan untuk sholat bersama adalah malaikat Jibril. Fa'adzana Jibril azan, dan Jibril yang beriqamah. Kemudian Jibril memegang tangannya Nabi kita Muhammad SAW dan memajukannya untuk menjadi imam para nabi dan rasul. Alaihim wa ala nabiyina afdalus salam wassalam. Ada juga riwayat lain, di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ketika annal anbiya lamma ijtama'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam khatabu fi tilkal lailah. Para nabi ketika berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka berkhutbah di malam itu. Faqala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, alhamdulillah alladzi ittakhadani khalilan wa a'tani mulkan 'azima wa ja'alani ummatan qanitan lillah. Segala puji bagi Allah yang mengangkatku menjadi kekasihnya, memberikanku kerajaan yang besar, dan menjadikan aku umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anqadhani minan nar, dan Allah menyelamatkan aku dari api, maksudnya pembakaran waktu kaumnya membakar beliau. Wa ja'ala 'alayya bardan wa salaman, dan Allah jadikan api itu dingin dan menyelamatkan aku. Jadi masing-masing nabi lagi ngungkapin syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi Musa berkata, ini lagi pada ngumpul ini, kumpul semua di Aqsa kumpulnya. Kayak orang gak datang, gak mau Aqsa, rugi besar. Orang di Palestina umurnya udah hampir 30 sekalipun belum bisa masuk. Kita masih bisa, kesempatan masuk. Gak ada kok persyaratan kita mesti keluar agama baru boleh masuk, enggak. Dan kita masuk ke dalam itu menghidupkan ekonomi orang Palestina. Agent kita orang Palestina, yang kerja yang nyupir orang Palestina, yang dagang-dagang orang Palestina. Kita menghidupkan Palestina juga. Memang ada sebagian ulama yang saya dengar menyatakan sebaiknya tidak usah ziarah ke sana, karena kok lewat Israel. Kita nggak ada urusan sama Israel. Urusan kita mau ke Aqsa. Kalau ada persyaratan mesti keluar agama dulu baru boleh masuk, kita nggak mau. Nah kita tetap Islam, kita nggak disuruh duduk sama dia, nggak disuruh jembah dia, nggak masalah. Kita ke dalam, yang hidup ekonominya orang Palestina. Ada yang ikut saya. Siapa supir? Siapa agennya kita di sana? Itu yang rumah makannya rumah makan orang Palestina, yang kerja pada di hotel orang Palestina, hidupkan ekonomi mereka juga. Pada senang kalau kita banyak yang minta sedekah orang kita, jadi bisa sedekah. Gitu, ambil positifnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi kallamani taklima. Segala puji bagi Allah yang mana aku diizinkan berbicara langsung dengannya. Wastafani birisalati wa kalimati wa qarrabani ilaihi najiyya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilihku untuk membawa risalahnya, kalimat-kalimatnya, dan mendekatkan aku. Maksudnya aku menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Wa anzala alayya at-Taurah wa ja'ala halak ali Fir'aun wa najaa bani Israil ala yadayhi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku kitab Taurat, dan Allah hancurkan Fir'aun, Allah selamatkan Bani Israel
dari kedua tanganku, lewat kedua tanganku. Penyebabnya aku kan, saya Allah yang selamatin. Nabi Daud memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ja'alani mulkan 'azima. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku raja yang besar, raja Bani Israel. Wa 'allamani az-zabur. Allah ajarkan aku az-zabur. Banyak semua dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan aku bisa melunakkan besi. Aku bisa memerintahkan angin, gunung untuk bertasbih, burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman juga memuji Allah. Alhamdulillah alladzi sakharani ar-riyah wal jin wal ins. Allah anugerahkan kepadaku menjadi kuasa bagi angin, jin, manusia. Semua puji Allah. Di antaranya juga Nabi Isa alaihi salam juga memuji Allah. Alhamdulillah alladzi ja'alani kalimatuhu wa ja'ala mathali mithl Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku kalimatnya dan menciptakan aku seperti menciptakan Adam dari debu, kemudian Allah nyatakan jadi maka jadilah. Wa 'allamani al-kitab. Allah ajarkan aku al-kitab, wal hikmah. Allah ajarkan aku hikmah, wal Taurah, kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil. Wa ja'alani akhluq min at-tin ka hay'atit tir fa anfukh fihi fayakun tayran bi idznillah. Dan Allah jadikan aku bisa menciptakan, saat itu tanah ku buat jadi burung, kemudian ku tiup, maka burung itu bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani ubri al-akmah wal abras. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bisa mengobati orang yang lumpuh total dan orang yang kena penyakit berat. Wa uhyiyal mauta bi idnih. Dan aku pernah menghidupkan orang mati dengan izinnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar ini. Summa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asna ala rabbih. Faqala, Rasulullah bersabda, kullukum asna ala rabbih. Kalian semua wahai para nabi memuji Tuhan. Wa inni musnid ala rabbih. Faqala alhamdulillah. Sekarang giliran aku, kata Nabi, pengen memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Arsalani rahmatan lil alamin. Aku diutus rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Kalau Nabi Isa Bani Israel aja, masing-masing rasul untuk kaumnya saja. Nabi seluruh kaum. Wa kafalin nas basyiran wa nadhira. Seluruh manusia pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala alayya al-furqan fihi tibyanun likulli syai'. Allah menurunkan kepadaku Al-Qur'an yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Wa ja'ala ummati khairu ummah ukhrijat lin-nas. Allah jadikan umatku adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Wa ja'ala ummati ummatan wasatan. Dan Allah jadikan umatku adalah saksi bagi kalian semua nanti di yaumul qiyamah. Wa ja'ala ummati humul awwalin wal akhirin. Dan Allah jadikan umatku dari yang awal sampai yang akhir. Maksudnya dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari akhir, semua umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat sama Nabi kita Muhammad. Wa syaraha li sadra. Allah buka dadaku, Allah angkat namaku. Wa ja'alani fatihan wa khatiman. Dan menjadikan aku pembuka dan menjadikan aku penutup. Faqala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim langsung melambangkan, langsung menyatakan, bihadza faddalakum Muhammad.
Dengan ini Muhammad lebih afdal dibanding kalian. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad jadi imam. Sallallahu alaihi Abdul Anbiya. Gini aja deh, kalau pengen dengar kisah-kisahnya nanti Ramadan aja deh, insyaallah di MNC TV. Judulnya Negeri Para Nabi. Menurut informasi saat ini jam 5:04 pagi. Jam 5:04 pagi. Setelah sholat subuh. Tapi nanti gimana ke depannya, wallahu a'lam. Tapi kalau Bapak Ibu pengen nonton pagi, siang, sore, malam, ada di MNC Muslim. Jadi tayangnya di 2 TV, MNC TV dengan MNC Muslim. Kalau MNC TV tayangnya sekali doang, jam 5:04. Tapi nggak tahu ya, promonya belum keluar, bisa berubah aja jamnya. Tapi kalau MNC Muslim, insya Allah pagi tayang, siang tayang, sore tayang, malam tayang. Nanti mau dengar-dengar 4 kali atau 3 kali MNC Muslim tayang. Ini sebenarnya KSNS di Jurni 2, tapi karena MNC TV mau ambil jadikan acara Ramadan, sehingga diganti nama Negeri Para Nabi. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan artis-artis baru bermunculan seperti Bapak Denny, Aden, dan Budia. Kan ikut center dulu artis-artis baru. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, insya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insya Allah Allah takdirkan kita semua bisa datang ke Aqsa, insya Allah. Insya Allah Allah takdirkan kita semua bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Kita bisa datang ke Masjidil Aqsa dengan aman, kita bisa ibadah di Masjidil Aqsa dengan aman, kita bisa membawa keluarga kita ke Masjidil Aqsa birahmatika ya Rabb ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jangan khawatir, berangkat aja. Orang Indonesia enggak berhenti. Saya pulang, terus lagi orang Indonesia produk, waduh, sebis, 2 bis, setiap hari ada aja. Datang kayak sini. Dulu ada satu ustaz, sekali ikut ke Aqsa, akhirnya terus-terusan bawa rombongan ke Aqsa lagi, ke Aqsa, kagak ada apa-apa sih, apa-apa, berangkat aja. Kalau ada apa-apa, pasti kita dilarang masuk. Biar udah dapat visa, begitu di imigrasi, close, berarti ada apa-apa. Kalau mereka lagi buka, masuk. Kenapa? Berarti kan lagi gak ada keributan. Masuk aja. Semua negara butuh devisa. Masuk aja. Pakai mumpung ada rezeki, ada masuk deh. Ya enggak? Ya. Insyaallah. Allahul muwaffiq ila abwabil thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الله